irhas sebelum diangkat jadi nabi, setelah jadi nabi mukjizat. Nah beda aja karamat lawan karamit itu beda juga. Kalau orang soleh punya kemuliaan karamat, kalau orang salah punya kemuliaan namanya karami. Ada loe dalilnya, jauh mana dalilnya? Amin dana kurikiran bedes. Itu lain dalil, itu mudah. Kenapa gitu dulu dalil? Karami ada dua ya, itu kalimatnya karam. Nah, jangan mau gitu. Kan ada. Amin dana kurikiran bedes. Salami mazadada manjaratin bimuklatin. Kenapa karami? Ya sudah. Kembali Bapak Ibu, kembali. Jadi harus mengerti benar-benar, harus paham, harus pas. Kalau pian sebut maka hukum, kalau pian tunjuk maka pada hukum. Dari karenanya Pak ulun tegaskan lawan pian berata. Apa? Bahwa memang benar Tuhan meliputi. Setelah kita rasakan betul-betul bahwa yang meliputi ini adalah nurnya. Hati-hati, ulun tidak akan pahit lepas pian. Benar, kalau pian masih di nur, sifat Tuhan sifat kuat. Yang meliputi ini adalah nurnya, karena jelas bahwa yang jadi alam semesta ini nurnya jelas. Innallaha khalaqa qabla asya nuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi nuri. Yang jadi kita dan alam ini nurnya, tetapi jangan bertahan di nur. Nur itu sebagai wasilah. Nah, di sini bedanya wasilah dengan wasil. Kalau wasilah perantara, kalau wasil sampai. Kalau pian bertahan di nur, walaupun benar tahu semesta alam bersumber terbit dari nur, tapi bertahan di nur, ini namanya wasilah. Kalau pian mengerti bahwa nur ini rahasia Tuhan, jangan bertahan lagi di nur, bahwa nur asal bantuan ini wasil sampai. Jelas? Bedakan wasilah dengan wasil. Sekarang lu bertakut, ini bawa wasilah apa wasil? Belum pintar bisa jawab pian soalnya masing-masing. Bila masih bawa wasilah kada sampai lo. Nah, mengaji nur ini habis. Bertahan di nur bersifat berarti wasilah. Perantara kada sampai lagi lo Tuhan. Orang naikakan nur ini ada yang punya. Nur ini ada yang punya. Dan nur ini asal Tuhan. Tuhan ingin dikenal menyebut dirinya nur. Nah, jangan bertahan di nur, sekalipun melalui nur. Pahami nur ini, nur Tuhan, asal Tuhan, wasil sam. Tahu ini juga dikam naik kayak apa gereta. Jelasakan Pak, wasilah lawan wasil. Jangan bertanya kayak itu, nah itu urusan wali-wali. Kok katanya urusan wali-wali? Gurunya nggak ada jawab. Kayak urusan wali-wali. Nyemau. Nah, jadi sebenarnya kita ini punya paham kada ada wasilah langsung. Sambatan wasilah itu karena pian bertahan. Coba jangan bertahan. Jakanya pian nih. Naik pesawat nampak transit. Jakanya naik apa namanya mobil di terminal bersalin pulang. Transit. Orang wasil. Nah, mudah-mudahan doa kita wasil, hajat kita wasil, amal kita wasil. Nah, sampai kita lawan Allah Ta'ala. Nah, apa namanya? Kesana piannya nyampe ketinggian. Aku rasa berdiri di panggung juga. Kita tinggi aku pada dia. Ya Allah, sana jadi. Ini jelas. Jadi bila selama pian bertahan di nur, wasilah. Bila memahami nur ini, baik.
Bila memaham nur ini adalah as-salawat wasil. Sembahyang wasil, bersalawat wasil, wasil terus. Nah mudah-mudahan julun hajat pian wasil. Mestinya pian nang wajib suki. Enak pernah lagi. Ayo sabar. Mbah tawa ya, nang belum kawin sabar. Sabar tuh jangan kedadak, sabar. Jangan kedadak. Kamu nak kasih ini, kita tahu kasih. Pusutannya ke bawah. Karena bila di sini pun dipusut, kita tak hancur. Tak ada awak, itu dah kawin lah. Ikam belum, nah ya Allah. Aku pinandu nang belum kawin nih. Kenapa aku belum juga? Nah, wasil mudah wasil. Baca salawat wasil, berzikir wasil, beribadah wasil, mudahan berdoa. So, nyaman ya sudah. Kadulun tahan lagi, pilih kadulun tahan, mun ditahan sakit juga hari-hari. Yang nak kami dulu. Bu, kami dulu. Dah, taruh salah. Mulai sudah. Jadi dengan begitu Pak Bu, dengan menggunakan rasa tadi bahwa benar bahwa segala sesuatunya itu sebagai akibat yang berlaku pada diri dan pada alam ini sebagai akibat dari perbuatan Tuhan. Kalau pian tidak menyatakan itu akibat dari perbuatan Tuhan, maka hukumnya muhadas. Pian sumbangyang, pian muhadas. Hadas artinya kotor, muhadas orangnya yang kotor. Kira-kira murah nang dikit sumbangyang sahadat. Nyatakan perbuatan yang ada pada diri dan alam ini sebab daripada akibat perbuatan Tuhan. Ini arti asal. Jadi kita ambil kitab Wahdaniyatu fil af'al. Apa maksud wahdaniyatu fil af'al? Kalau bahasa terjemah wahdaniyatu fil af'al, asal pada perbuatan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Fala ta'ziru, fala mu'assiru. Ulang. Fala ta'ziru siwahu ta'ala. Artinya tidak ada yang bisa memberikan sebab akibat kecuali hanya perbuatannya Allah. Ini pian ini. Sampai ke sini tidak ada. Fala ta'ziru siwahu ta'ala. Ini makna wahdaniyatu fil af'al. Tidak ada yang bisa memberikan sebab akibat terbitnya perbuatan kecuali itu perbuatannya Allah. Ini asal. Jelas? Ini asal. Kadang perlu pian mengikini kayak apa Tuhan, kayak apa moha Tuhan. Ini sudah nyata sudah. Pian cuma baik wajib menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Tapi lewat ilmu, jangan ada mengumpulkan aja. Ada aja guru juga Pak. Gurunya. Ini mau Pak. Nah, sudah. Nah sekarang beranjak. Kada ada lagi hukum. Hati-hatilah. Ini memang kada dihukum lagi, tapi bukan berarti dia melepas hukum. Jelas lah. Ini jangan kau ngahanlah nak mencari kemudahan benar. Tadi kan bila orang mengetahui asal berarti kada dihukum loh. Hukum itu karena kita nak merasa berbuat. Lalu hukum pada hukum menyadar kada. Tapi bukan berarti kita melepas amal. Jelas? Tapi kada hukum. Belum takut. Dalam hadis. Bu, Pak, dalam hadis kada dicatat oleh malaikat itu ada beberapa golongan. Satu, orang yang tidur
bangun. Betul? Jadi mun biar kada hendak malaikat mencatat guringan. Cuman yang gue ini rugi aku. Buat guring orang mau berguitan. Orang yang tidur sebelum dia bangun baru dicatat. Yang kedua, orang yang di dalam WC hamam. Dalam hamam WC. Bilanya kada tahu WC kakus, mun kada tahu kakus toilet. Sebelum dia keluar. Jadi bilanya kada nak dicatat malaikat guring di situ. Dua. Yang ketiga, orang gila sebelum dia sadar. Begitu juga orang pingsan sebelum dia siuman. Ini secara johir. Coba nang kayak ini aja nah, supaya malaikat jangan mencatat. Baik kita dalam keadaan sadar atau jaga, nyatakan saja bahwa segala sesuatu yang berlaku pada diri dan alam asal Tuhan. Bekas gawian Tuhan. Ngaliknya mun guring aja maka biar hendak keluar juga. Itu mungkin kalau nah ini kisahnya tidurnya orang puasa aja ibadah harus untung banget mulai bersaur sampai kebuka buntung banget nya guru kesalahan cuma dapat kada dijelaskan sedikit. Tidurnya orang berpuasa maka ibadah, maka dalilnya adalah nomor ini ibadatul ulut jangan hendak berdahulu pada dia ulut tahu dalil. Tidurnya orang puasa ibadah. Nah, tabok sidin babas sahur guringnya ke. Paling tak bangun medit jam belum lagi. Sampai berbukanya rambut bangun. Ini bukan begitu. Kalau tidurnya orang puasa saja ibadah. Sekarang Pak Bu, pian nih selama tidak merasa bahwa ini perbuatan kita, tidak menyangka bahwa ini ikhtiar dan syarat kita, semuanyaan ibadah gerak diam pun ibadah. Asal jangan pianang merasa mudahnya. Ini bukan ulun pakai buat membuat hukum, memang hukumnya begitu. Hanya belajar itu jangan separuh-separuh, kemasuk separuh yang ada. Pancat kawan. Biar aja nang dilanggar di masjid, di hurunan, di yasinan, bepandir macam-macam. Biar aja. Ya sampai situ aja sudah biar aja. Sambatinya pakai. Ini dasar nang sasa, nang kada makrifat memadakan orang salah, orang sasa. Mestinya nang kada kenal itu nang salah, orang sasa. Di baliknya benar apa nang ada pada pakai gue acara televisi di RCTI dunia terbalik. Juara di RCTI itu, alim-alim kada tahu di TV. Kada ada TV ya. Dunia terbalik. Jangan pas benar. Dunia terbalik. Kembali. Paku. Ibadah. Lagi. Di mana kalau dornya makanya jenda berokon aja. Tapi sampai waktu sudah ya. Yang berokok aja jauh. Rokok minta orang guru. Sakit barangnya. Alasan ambil berkah. Rokok guru tinggal 2 batang ambil berkah pulang. Kan ya kalau murid mana tahu di bahasanya. Pikir-pikir orang tidak melihat rokok guru itu orang tambah di keparakan kan ini ambil berkah. Ampun, mah ya kok murid itu nangain. Untung banget. Aku asal nyitiknya kan, tak pintar itu nggak pada aku. Ayo sudah nasib kok. Jadi sudah. Reda, jangan sana. Dah, ya kita lanjutkan. Jadi bagaimana Pak Bu yang dikatakan tauhidul af'al itu? Supaya kena tajajaki pulang mana hukum, mana asal. Bila dia 4 dihukum sampai mati dihukum orang. Ada gampang, ini wujud. Takannya orang dihukum di situ. Kita bebas.
Kita hidup di alam yang merdeka. Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Tolong merdekakan diri kita. Kita hidup di alam merdeka. Merdekakan diri. Jelas, tahap Indonesia itu sudah 75. Ini Pak merdeka. Menikah di merdekakan, tapi mati ini dihukum sampai mati dihukum orang. Tatapnya ada percaya dulu. Cuman dia boleh lagi bunyi jangan. Kalau dua juli. Nah oleh karena itu, apa itu tauhidul af'al? Tauhidul af'al itu begini Pak, supaya dia bisa memahami. Orang memahaminya dengan simpel, dengan mudah. Tauhidul af'al, asal perbuatan Tuhan. Kalau seperti itu ya tidak ada pemahaman. Yang dimaksud tauhidul af'al itu begini, meninggalkan segala perbuatan makhluk. Artinya meninggalkan segala perbuatan makhluk. Jangan lagi merasa jauhian seorang, tinggalkan. Bukan berarti meninggalkan perbuatannya. Jangan lagi merasa itu perbuatan kita. Semata-mata hanya perbuatan Tuhan. Jelas? Nah dengan begitu Pak Bu, dengan begitu inilah sampai pada zikir af'al. 1 kali 24 jam berzikir. Bagaimana zikir af'al? Zikir af'al tidak dengan lisan. Zikir af'al itu begini, menyadari Allah melalui perbuatannya Allah. Zikir bagara sedikit badiah berdiri, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah qiyaman, berdiri zikir, wa qu'udan duduk zikir, wa 'ala junubihim berabah zikir. Ini namanya zikir af'al. Bukan dengan lafaz, bukan dengan suara, bukan dengan kalimat, tetapi menyadari Allah melalui perbuatan Allah. Sadari. Gawian siapa? Zikir. Yo, menurut suruh biar semalaman 10.000 kon lah, pagat tasbih paling 2 malam. Nah kawat 2 malam, dia malam ketiga ada bunyi lagi. Nah yang ini Bang, yang mana? Zikir af'al, menyadari Allah melalui perbuatan. Pikirin dong, ada pikir dari ini seluruh padahal. Nang tarekat tuh baca. Ika nak lang bacaan, nang kaya pupuhat piani, hendak piani kan bacaan lagi kok. Kenapa? Koler juga. Aku tahu, makanya aku balik nang nyaman. Aku tahu, muka-muka nang koler juga. Mau coba maaf lah, ujur jiwa. Makanya, tapi seseman ada mana yang buka dalam anak kita. Bukan sombong. Termasuk di dalam manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Suman Al-Madani Al-Hasani, Syekh Suman mengatakan, bukan yang namanya guru mengarasi murid beramal, bukan yang namanya guru mengarasi murid beramal, tetapi yang namanya guru meningkatkan martabat dan maqam murid. Dari yang tadinya ragu menjadi yakin, dari yang tadinya baik, gue kada kenal di Tuhan menjadi makrifat. Ini guru. Buka lagi dalam manaqib bujur kan. Tuh guru. Ini murid disuruh 10.000. Gurunya mengaruh. Bah, makhluk. Buka dalam manaqib. Jadi batin orang yang dibujurakan dulu. Gampang mendidik amali, gampang batin orang dulu dibarisi.
Ini batin orang kotor lagi, batin ini masih kotor. Dibawa ke tarekat dakwah. Ini namanya sambat Tuhan yang Maha Suci. Nah, makanya bertarekat luput berdaan. Mana wasil? Ada wasilnya. Banyak benar ya bacaannya. Sudah kembali. Jikir apalnya cuma menyadari, bukan dari ucapan. Mulai bangun hingga tidur lagi kayak apa tak mentok. Ada hitungannya. Malaikat pun gak sanggup mentok. Gak sanggup malaikat. Nah, nyaman belah. Belum beri jalan mudah, jalan tol aja kita ini. Mungkin asal bayar jalan. Bayar loh. Persinggahan yang tol bayar. Nah, sudahlah kembali. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tidak bisa memperbuat dan melakukan sesuatu kalau tidak sifat asal. Siapa sifat asal? Sifat bekas Tuhan. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, ini asal. Nah, sekali lagi, kita tidak bisa berbuat dan melakukan sesuatu kalau tidak sifat asal itu ada pada diri kita dan semesta. Sifat asal itulah kudrat, iradat, ilmu, hayat, ini asal. Oleh sebab itu, sifat yang ada pada diri kita, sifat yang ada pada diri kita bukanlah sifat kita, melainkan sifat Tuhan kita. Karena ini sifat Tuhan kita. Al-insanu sirri, manusia itu jatuhan rahasiaku, wasiri sifati, rahasia itu sifatku, wasifati la ghairi, itu kadang lain aku. Kadang usah lagi cari aku jatuhan, asalnya sudah, bakasnya sudah. Jadi kita nih Pak Ibu jangan pintar-pintar mencari Tuhan, hanya Tuhan yang tahu diri Tuhan. Para nabi, para rasul, bahkan malaikat sekalipun tidak diberitahu bagaimana Tuhan itu sebenarnya. Kalau ada guru yang lebih tahu, bohong. Guru namanya wali, malaikatnya diberitahu, nabi, rasul tidak diberitahu. Hanya Allah yang tahu akan dirinya sendiri. Maka itu Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal Tuhanku? Aku kenal Tuhanku dengan perantara Tuhanku. Nabi mengatakan, dengan perantara Tuhanku. Aku kenal Tuhanku dengan perantara Tuhanku. Perantara Tuhan, ya nur. Ya nur. Jelas. Tapi Nabi paham, bukan bertahan di nur, bukan bertahan karena nur asal lawan Tuhannya. Walau begitu pun tidak ada satu orang pun yang mengenal hakikat Tuhan sebenarnya. Tidak. Jelas lah. Nah makanya tadi dengan rasa, kayak apa dengan rasa kayaknya, supaya mudah kasihan apa ini. Nang dipadakan manusia tuh baik-baik, nang dipadakan manusia terdiri johir batin. Pegang dulu, terdiri johir, nang johir ngarannya jasad, nang batin namanya ruh. Nah jasad yakni bagi yang johir dari Nur Muhammad, batin yakni ruh dari Nur Tuhan. Sedangkan Nur Muhammad, rupa jasad kita yang jahir itu dari Nur Tuhan. Jelas? Berarti asal, sedangkan nur Tuhan asal lawan Tuhan. Nah situ aja sudah rasa amalnya lagi. Kalau usah dicari-cari di mata Tuhan lakian kebinian enggak? Bungas kan ada, tinggi kan rendah lah. Sifatnya sudah melekat semesta alam pada diri pula. Itu aja. Kenapa dicari-cari Tuhan? Kiki. Jelas? Bekasnya ada. Bekasnya ada. Paham? Itu asal. Kudrat, iradat, ilmu. Ya. Nyamannya. Nah, berkaitan dengan ini hati-hati. Tuhan ujar Tuhan, aku hidup tidak dengan ruh. Aku hidup tidak dengan nyawa.
Tapi ujar kapes aku ada nina bukan karena karena benang, bukan karena kain, bukan karena baju. Aku ada sendirinya. Nang benang, kain, baju tuh ada kan? Itu rupaku dalam rupa yang lain. Jelas? Begitupun Tuhan. Aku jatuh hidup tidak dengan roh, tidak dengan nyawa, tidak dengan nafas. Aku hidup sendirinya. Sekarang kita bagaimana? Supaya boleh nyaman. Kita bagaimana? Ayo. Nang bunyi jadi wali, nang matian tadi muncul jualan. Ini muridnya banyak ya. Muncul jualan. Yuk. Berarti kita hidup di bagaimana? Hati-hati. Dengar. Nyawa. Nyawa. Nyawa ini berdiri dengan rohani. Nyawa ulun gitu. Nyawa beratan termasuk ulun. Nyawa ini berdiri dengan rohani. Siapa